Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Arsono Nugroho. Saat ini kita akan belajar lagi mengenai sistem informasi manajemen. Nah, kita sekarang beranjak ke bab 6 atau sistem manajemen basis data. Oke, lanjut. Nah, jadi di sini yang perlu kita pelajari di awal yaitu adalah organisasi data. Organisasi data itu adalah sekumpulan, kalau organisasi kan orang ya, tapi ini data, jadi sekumpulan komponen untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam data yaitu teman-teman. Nah, yang pertama itu ada hierarki data, kedua ada spreadsheet, ada flat files, ada field kunci, tabel perhitungan juga ada. Lanjut. Kemudian hierarki data. Hierarki data adalah data bisnis secara tradisional telah diorganisasikan ke dalam suatu hierarki file data yang bergabung untuk membentuk record, dan record yang bergabung akan membentuk file. Nah, gitu teman-teman. Kemudian dalam komponen hierarki data itu ada 4 teman-teman. Ada file data, ada record, file, dan basis data. Nah, untuk yang file data ini adalah unit data yang terkecil, mencerminkan jumlah data terkecil yang akan ditarik dari komponen pada suatu waktu. Nah, kemudian untuk yang record adalah suatu koleksi file data yang saling berhubungan. Kemudian untuk yang file adalah koleksi record yang saling berhubungan seperti satu file dan seluruh record yang berisi file kode-kode seperti itu. Kemudian untuk yang basis data adalah sekumpulan file. Nah, gitu teman-teman. Lanjut. Nah, kedua adalah spreadsheet ya. Spreadsheet adalah tabel yang berisi baris dan kolom dapat disajikan dalam suatu spreadsheet. Spreadsheet juga dapat digunakan untuk memperkenalkan konsep basis data. Kemudian ada flat files atau biasa disebut itu file datar. Nah, file datar adalah suatu tabel yang tidak memiliki kolom berulang, tapi berisi urutan-urutan file data yang konstan yang dibutuhkan oleh manajemen basis data. Lanjut, adalah field kunci. Nah, berisi satu nilai yang secara unik mengidentifikasi masing-masing record dalam tabel. Jadi setiap baris dalam tabel dapat teridentifikasi secara unik. Satu field dalam banyak kasus dapat menjadi kunci bagi satu tabel. Seperti itu. Kemudian adalah tabel yang berhubungan. Tabel yang berhubungan ini adalah tabel yang berbagi dalam satu field yang sama dan menentukan baris mana di dalam tabel yang tergabung secara logis. Jadi tabel satu dan tabel lain, baris satu dan baris lain itu saling berhubungan gitu ya. Nah, kemudian kita akan belajar mengenai struktur basis data. Nah, struktur basis data adalah cara data diorganisasi agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Nah, di sini tuh ada tiga bentuk struktur basis data. Yang pertama itu ada struktur basis data hierarkis ya. Oke, struktur basis data hierarkis dipengaruhi oleh hasil kerja standarisasi oleh Komite Bahasa Sistem Data. Komite ini memiliki anggota dari pemerintahan, industri, dan akademisi sehingga standar yang diciptakan akan terbuka untuk semua pihak. Kemudian membentuk suatu gugus tugas basis data yang memberikan tanggung jawab untuk mengembangkan standar-standar basis data. Kemudian yang kedua itu ada jaringan ya, struktur basis data jaringan. Ini dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record-record tertentu, memungkinkan satu record tertentu menunjuk pada semua record lainnya dalam satu basis data. Kemudian struktur basis data yang ketiga adalah struktur basis data relasional. Struktur basis data relasional ini adalah konsep dari suatu struktur basis data yang terdiri atas tabel-tabel di mana relasi terbentuk secara implisit dengan mencocokkan nilai-nilai dalam file data yang sama, akan mudah untuk dipergunakan dan dipahami. Seperti itu. Lanjut. Kemudian ada membuat basis data. Nah, membuat basis data ini ada 3 caranya ya, itu 3M. Nah, pertama itu ada menentukan kebutuhan data, kemudian menguraikan data, kemudian ada memasukkan data. Oke. Yang pertama adalah menentukan data yang dibutuhkan, menentukan kebutuhan data.
Oke, menentukan kebutuhan data itu perlu dikumpulkan dan disimpan. Untuk mencapai suatu sistem informasi basis komputer, kita perlu langkah yang sangat penting dalam mencapainya, yaitu dengan mengumpulkan dan menyimpan data-data tersebut. Dalam menentukan kebutuhan data, kita memiliki dua pendekatan, yaitu berorientasi pada proses dan pemodelan perusahaan. Seperti itu. Kemudian adalah menguraikan data. Nah, menguraikan data ini berhubungan dengan pemodelan kebutuhan data perusahaan. Karena dengan pemodelan data perusahaan itu, teknik-teknik menguraikan data itu didukung gitu, seperti itu. Jadi bagaimana data diagregatkan dalam tabel dan bagaimana tabel dihubungkan satu sama lain. Seperti itu. Jadi ada relasi gitu antara satu tabel dengan tabel yang lain. Kemudian dalam memasukkan data. Jadi ketika sudah menentukan kebutuhan data, menguraikan data, kemudian data itu sudah diolah, kemudian akan dimasukkan data tersebut. Seperti itu, teman-teman. Lanjutnya kita akan belajar mengenai menggunakan basis data. Nah, biasanya kita itu berinteraksi dengan basis data meskipun data tersebut berada di tempat lain dalam jaringan. Nah, itu ada 3 cara ya teman-teman ya. Jadi ada 3 cara menggunakan basis data. Yang pertama itu ada formulir, laporan, dan query. Nah, formulir dan laporan ini sebenarnya hampir sama teman-teman. Jadi formulir ini adalah secara tipikal menampilkan satu record saja dalam waktu yang tidak memberikan ikhtisar data, serta biasanya tidak melakukan agregasi data dari banyak tabel basis data. Jadi, kebanyakan laporan dan formulir yang dibutuhkan oleh pengguna dapat dibuat tanpa bantuan dari profesional sistem informasi. Jadi mudah teman-teman, seperti itu. Kemudian ada query. Nah, untuk yang query ini adalah suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan record-record yang dipilih. Sistem manajemen basis data biasanya memberikan antarmuka yang mudah untuk digunakan bagi para pengguna. Jadi ketiga ini, formulir, laporan, dan query ini adalah cara yang sangat mudah dalam menggunakan basis data. Simpelnya kayak gitu. Kemudian ada personal basis data atau personal basis data. Itu ya jadi orang-orangnya ya, personalnya ya. Yang pertama itu ada sebentar. Jadi personal basis data itu adalah jadi personal basis data yang pertama itu ada administrator basis data, itu memiliki tanggung jawab teknis maupun manajerial atas sumber daya basis data. Kemudian ada programmer basis data. Dalam administrator basis data itu dia juga memiliki tugas. Yang pertama itu ada perencanaan basis data, kemudian implementasi basis data, operasi basis data, dan keamanan basis data. Kemudian untuk programmer basis data itu adalah membuat kode komputer pemrosesan data yang efisien. Nah, seperti itu. Jadi spesialisasi dan seleksi tingkat tinggi. Jadi mereka itu lebih banyak pengalaman dan pelatihan programmer seperti itu. Kemudian ada pengguna akhir. Nah, pengguna akhir ini adalah personel basis data yang paling penting, data yang penting lainnya. Karena melalui penggunaannya itu nanti, keputusan yang mereka buat dan jumlah data yang diambil pengguna akhir memberikan dampak yang sangat besar pada desain, penggunaan, dan efisiensi basis data. Jadi, pengguna akhir ini menggunakan basis data itu untuk untuk membuat keputusan gitu, seperti itu. Kemudian ada perspektif sistem manajemen basis data, ini yang terakhir. Jadi perspektif sistem manajemen basis data itu keuntungannya yang pertama itu adalah mengurangi pengulangan data, mencapai independensi data, mengambil data dan informasi dengan cepat, keamanan yang lebih baik. Kemudian untuk kekurangannya itu ada peranti lunak yang sangat mahal, konfigurasi perangkat keras yang besar, memperkerjakan dan memelihara staf DBA. DBA itu adalah administrator basis data, seperti itu. Nah, jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.